Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Zariha Hafisa dengan NPM 215 10 20 158, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Mata kuliah Qiraatul Quran, dosen pengampu Diah Mukminatul Hasyim, ME, SY. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tingkat Kecerdasan Spiritual dan Kemampuan Menghafal Al-Quran. Penulis bernama Marlina Oktaviani. Publikasi volume 1 2010. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya diriwayatkan secara mutawatir, membacanya adalah ibadah dan dijadikan tantangan bagi orang-orang yang pandai bahasa Arab untuk menandingi walaupun surat terpendek dari Al-Quran. Seseorang yang akan menghafal Al-Quran mesti bagus dan fasih dalam membaca Al-Quran. Namun, dalam menghafal Al-Quran bukan hanya tentang bagus bacaan dan hafalannya saja, melainkan juga harus terpuji akhlaknya, karena ia adalah calon hamilul Quran. Jadi, sifat dan perilakunya mesti sesuai dengan semua yang diajarkan dalam Al-Quran. Bisa menghafal Al-Quran merupakan sebuah rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Hal tersebut hanya didapat oleh orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Manfaat menghafal Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah pemberi syafaat pada hari kiamat bagi umat manusia yang membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Yang kedua, para penghafal Al-Quran telah dijanjikan derajat yang tinggi di sisi Allah, pahala yang besar, serta penghormatan di antara manusia. Yang ketiga, Al-Quran menjadi hujah dan pembela bagi pembacanya serta sebagai pelindung dari siksa api neraka. Yang keempat, penghafal Al-Quran adalah pilihan Allah SWT. Yang kelima, menghafal Al-Quran adalah salah satu kenikmatan paling besar yang diberikan Allah SWT. Yang keenam, para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang mulia dari umat Rasulullah SAW. Yang ketujuh, para pembaca Al-Quran, khususnya para penghafal Al-Quran yang kualitasnya dan kuantitasnya bacaannya lebih bagus, akan bersamaan malaikat yang selalu melindunginya dan mengajak kepada kebaikan. Persiapan penghafalan Al-Quran diantaranya yang pertama, niat yang ikhlas, meminta izin orang tua, mempunyai tekad yang kuat, sabar, berguru pada yang ahli, memiliki akhlak yang terpuji, berdoa kepada Allah, menggunakan satu jenis Al-Quran saja, dan istiqomah. Faktor pendukung penghafal Al-Quran itu yang pertama faktor kesehatan, kedua faktor psikolog, yang ketiga faktor kecerdasan, yang keempat faktor motivasi, yang kelima faktor usia. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan faul, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Meningkatkan kecerdasan spiritual dengan menghafalkan Al-Quran, diantaranya yang pertama membaca sebelum menghafalkan Al-Quran, yang kedua menyimak hafalan Al-Quran, yang ketiga mendengarkan hafalan Al-Quran, yang keempat mengulangi hafalan Al-Quran. Fungsi kecerdasan spiritual terhadap kemampuan menghafal. Yang pertama, merasakan kehadirannya Allah SWT. Yang kedua, senang menolong orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, jujur. Yang kelima, disiplin dan sungguh-sungguh. Penghafal Al-Quran itu wajib menjaga hafalannya, memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran, serta bertanggung jawab untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, menghafal Al-Quran dikatakan memakan waktu yang relatif panjang. Adapun persiapan yang harus dimatangkan bagi penghafal Al-Quran agar sukses penghafal diantaranya seperti niat yang ikhlas, tekad yang kuat, sabar, memperbaiki akhlak, istiqomah, selalu berdoa kepada Allah SWT. Kecerdasan spiritual merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi dalam hafalan Al-Quran. Sebab dalam menghafal Al-Quran, para penghafal harus membangun hubungan yang baik dengan Allah SWT.
agar proses penghafalannya menjadi lebih mudah, serta dapat menyelesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Dan dalam menghafal juga diperlukan kesabaran dan keistiqomahan, serta tekun agar hafalannya sempurna. Meskipun permasalahan yang sering menghinggapi para penghafal Al-Quran ialah terlalu fokus menghafal, tapi kurang menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kurangnya berdoa, apalagi pada waktu-waktu mustajab. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.